Hi everyone, how are you? Welcome back with me, so join. Today we will learn a new topic, especially about English expression that we usually use in our daily life. Oke, jadi di dalam video ini kita akan mempelajari topik yang baru. Kita akan mempelajari beberapa ekspresi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, khususnya dalam percakapan bahasa Inggris. Oke, number one, we learn about expression of persuading. Ya, persuading someone. Jadi kita akan mempelajari tentang topik yang pertama adalah ekspresi bagaimana kita meyakinkan orang. Oke, jadi persuading is an expression to persuade someone. So someone want to do something as a persuader request. Jadi kita akan menggunakan ekspresi ini untuk meyakinkan orang, ya, melakukan sesuatu seperti yang kita minta sehingga mereka bisa melakukan apa yang diminta oleh si pembicara atau yang menginginkan hal itu. Oke, jadi kita bagaimana ada berapa ekspresi yang selalu dipakai dalam meyakinkan orang lain. Yang pertama yaitu adalah expressing persuading. Jadi yang pertama, how to persuade someone. Expression that we usually use. Number one, are you really sure you can or you couldn't? Apakah kamu benar-benar kamu tidak bisa melakukan, kira melakukan apa? Contoh yang kedua adalah don't be so silly, jangan terlalu ceroboh, oke? Atau contoh yang kedua, tiga adalah are you quite sure you won't consider to do what? Oke? Oh, come on. Oke, oh, come on. Jadi ini juga biasa dipakai untuk meyakinkan orang. Bagaimana nanti contohnya? Ada contohnya dalam percakapannya. Can I persuade you to? Oke? Kemudian let's join. You won't regret it. Oke, I'm begging you, saya mohon kamu sama kamu, will you? Oke, just this once, ya, cukup sekali saja. And then, how can I persuade you to? Bagaimana saya bisa meyakinkan kamu untuk? Jadi ini adalah ekspresi yang biasa dipakai untuk meyakinkan orang. Oke, and the second is encouraging someone. Oke, how to encourage someone? Oke, jadi this expression we usually use to express or to give someone support, okay, or motivation to do something, ya, so she or he can achieve the goals. Jadi kita menggunakan ini untuk mendorong seseorang atau bagaimana kita memotivasi seseorang, mendukung seseorang untuk mereka bisa melakukan sesuatu dan mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Jadi biasanya we encourage someone, ya, if your goal is to learn how to encourage someone, follow the quick below guide. Jadi ada beberapa cara untuk kita meyakinkan seseorang. Pertama adalah show people their strength. Jadi kita meyakinkan orang tentang apa kelebihan dia, ya. Kemudian give praise. Jadi kamu bisa praise mereka, kamu bisa berikan kepada mereka pujian juga bisa. So appreciation. Jadi ketika kita untuk mendorong orang, kita memberikan pujian, ya kan? Memberikan apresiasi, menunjukkan apresiasi. Believe in them. Kamu yakin terhadap mereka and be a positive role model. Dan kamu juga harus bisa menjadi contoh kepada mereka ketika kamu mau meyakinkan seseorang. Contohnya adalah don't worry. Jangan khawatir. I'm sure you will do better the next time. Mungkin ada teman kamu yang nilainya yang fail, ya, gagal, ya, dalam melaksanakan dalam ujiannya. Jadi kamu bisa bilang don't worry, kamu mendorong dia, ya, don't worry, jangan khawatir. I'm sure you will do better next time. Kamu bisa melakukan yang lebih baik di kemudian hari itu lain kali. Oke? You have my support. Ya, saya mendukung kamu. Ya, kira-kira seperti you are doing very well. Namanya juga kita mengapresiasi seseorang. Oke? You like it? Go for it. Kamu suka? Ya, silahkan. Untuk itu, come on. This is not the end of the world. Oke? I'm sure you will win. You'll win. Go on. You can do it. Don't give up. No pain, no gain. Jadi kira-kira ini adalah ekspresi kita untuk mengencourage seseorang, oke, untuk mendorong seseorang dan meyakinkannya. Ini yang kedua. Oke, selanjutnya adalah preventing someone, ya, prevent someone from doing something. Ini yang ketiga adalah ketika kita melarang orang melakukan sesuatu. Maka bagaimana caranya ekspresi yang kita pakai? You mustn't, oke?
you mustn't smoke in this place, ya. Jadi kamu tidak boleh merokok di tempat ini. Kira-kira larangan seperti ya, you shouldn't kira-kira apa yang kamu larang, ya, oke? You had better not, ya, and then you can't, you're not supposed to, ya. Jadi kamu tidak diperbolehkan. Jadi ini adalah ketika kita melarang orang untuk melakukan sesuatu. Langsung saja kita lihat contohnya dalam dialog, ya. Persuade someone, ya. This is in the dialogue. Contohnya adalah Mark and Anthony. Anthony, what are you doing this evening? How about a movie? Which one? There's a good Indonesian movie at 20's Theater. You know, I don't like Indonesian movie. Oh, come on. I wish you will enjoy this one. I don't enjoy Indonesian movie. I can follow the conversation fully. So what? We are not Indonesian. Most of us are not able to follow the conversation fully. But there are so many other things you can enjoy. That's true? Then why don't you come? Alright, I'll be at the theater at 7. Is that okay? Fine. See you at 7. See you. Jadi di sini adalah dia meyakinkan temannya si Anthony untuk meyakinkan dia suka menonton film Indonesia karena mereka adalah bukan orang Indonesia, ya. Jadi dia kurang tertarik karena dia tidak memahami terlalu percakapan dia. Jadi si Mark ini meyakinkan, persuade his friend, especially Anthony, to watch Indonesian movie and theater atau in cinema. Dan bagaimana? Apakah dia yakin? Ya, dia yakin, dan mereka sudah make appointment, ya, to go to the theater at 7. Jadi adalah contoh daripada persuade. And the second example of the dialogue, ya, encourage, ya, encourage someone. Bagaimana? Ini adalah dialog tentang Jones and Osita. Ya, guys, what's wrong with you? Any problem? Teman-teman, ada apa dengan kalian? Ada masalah? Tomorrow the Scrabble competition will be held. And now I'm still never if I must face many audience in front of me. And then Johnny say, don't be worried, you are the selected student from our school. Everyone doesn't have the same challenge like you. You are the best of the best. Please be confident, you are able to do it. Jadi dia di sini gunakan untuk bagaimana si Johannes meyakinkan si Osita yang kurang percaya diri berdiri di depan orang banyak. Tapi Osita belum yakin. But and then struggle. Kamu harus berjuang. Dia bilang seperti okay, thank you, you're welcome. Jadi ini adalah contoh encourage, meyakinkan seseorang they can to do something. Okay, the last is preventing, okay, or asking someone not to do something. Ketika kita melarang orang tidak melakukan sesuatu. And father, that is the conversation between father and his son Anton. Okay, look at what I have here. You must explain it to me. I can explain it that I had lots of work to do that day, so I couldn't prepare myself well. Father, that's not the point. I guess you should have studied some days before the test, and not just a day before. You mean the point is that you have spent a lot of time in an internet cafe. From now on, stop going there. But Dad, no excuse, please. You are now in the last semester. You must spend your time studying. Oke, Dad. Jadi di sini adalah ayahnya meminta dia melihat apa ini. Kamu harus bisa jelaskan karena dia mungkin memegang hasil nilainya si Anton. Jadi Anton bilang, saya bisa jelaskan Pak. Ya, jadi saya banyak sekali yang harus saya kerjakan hari ini. So, jadi dia tidak ada persiapan ya untuk ujian atau untuk pelajaran. That's not the point. Itu bukan alasan. Kamu harus belajar ya beberapa hari sebelum ujian, bukan hanya dalam satu hari. Itu yang disampaikan oleh ayahnya. Maksudnya the point is that you have, ya, maksudnya kamu hanya menghabiskan waktu kamu di warnet, ya. Mulai sekarang berhentilah kamu untuk pergi ke sana. Tapi Pak, tidak ada alasan, ya. Dia bilang no excuse, please. You are now in the last semester. Kamu sekarang sudah semester akhir. Jadi kamu harus menghabiskan waktu kamu untuk belajar. Jadi adalah preventing someone to do something. Oke, jadi ada 3 tadi ekspresi yang kita gunakan. Yang pertama adalah
Salah satunya adalah preventing, encourage, dan juga persuade someone. Oke, jadi ini adalah ketiga ekspresi yang kita lakukan. Tugas kamu di rumah sangat mudah sekali. Silakan kamu tulis beberapa ekspresi ini, and then after that you choose one, you choose one the topic, or you choose one expression. I've given 3 expression in this lesson. You choose one, kamu pilih salah satu yang mana mau kamu buat dalam bentuk dialog singkat. Seperti contoh yang sebuah apa preventing, apakah encourage or persuade someone, pilih salah satu dan buat dialognya. Oke, cukup mudah bukan? Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kiranya siswa kami semuanya dapat paham. See you. Thank you very much for all your attention. Bye.